Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Novi Hapsari SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya haturkan ucapan terima kasih pada Bapak Andika Kurniawan selaku fasilitator dan Ibu Martini selaku pengajar praktik. Keterkaitan antar materi pada modul 1 yang saya pelajari. Modul 1.1 berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif. Dari modul 1.1 hingga modul 1.4, saya menyimpulkan keterkaitan antar modul. Menurut saya, guru penggerak yang memiliki serta mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentunya akan memberikan pengajaran dan pembelajaran yang menuntun bagi murid melalui sistem AMONG, merancang dan merumuskan visi berdasarkan kekuatan utama dari satuan pendidikan masing-masing guna menciptakan disiplin positif dengan penerapan segitiga restitusi sehingga tercapai tujuan pendidikan dan mampu mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Tugas koneksi antar materi yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Berikut kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif haruslah diciptakan di lingkungan sekolah. Dengan budaya positif, mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang guru harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti untuk dapat menerapkan budaya positif. Guru harus menerapkan disiplin positif secara maksimal pada lingkungan sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang saya miliki dan berkolaborasi dengan rekan guru serta semua warga sekolah dalam menciptakan budaya positif di sekolah berdasarkan konsep-konsep inti. Jika budaya positif telah terlaksana pada lingkungan sekolah, maka akan tercipta murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan tercapai tujuan pembelajaran. Konsep-konsep inti modul 1 meliputi 1. Disiplin positif, 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, 3. Keyakinan kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, 6. Segitiga restitusi. Disiplin positif mengarah pada disiplin diri dan merupakan motivasi intrinsik dalam mengontrol tindakan diri. Disiplin diri merupakan tindakan bagaimana seseorang dapat mengontrol diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Di dalam lingkungan sekolah, guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengembangkan sekolah agar tercipta budaya positif sesuai dengan standar pendidikan nasional, yaitu
Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dian Goosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, merupakan motivasi ekstrinsik. Pada motivasi ini, orang akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika tidak melakukan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini termasuk motivasi ekstrinsik. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Merupakan motivasi intrinsik. Orang dengan motivasi ini melakukan tindakan disiplin berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama warga kelas. Tujuan utama dari kesepakatan kelas adalah untuk mewujudkan kondisi belajar sesuai harapan bersama berdasarkan nilai-nilai yang telah disepakati. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat warga kelas. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Penguasaan. 5. Posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Posisi kontrol penghukum mengutamakan kepatuhan pada aturan atau sistem, mengakibatkan dampak identitas gagal dan masuk dalam perilaku kontrol negatif. Kalimat yang biasa diucapkan antara lain, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. 2. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kalimat yang biasa diucapkan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. 3. Posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan kata-kata humoris, sehingga murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalimat yang biasa diucapkan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Posisi kontrol keempat, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pertanyaan yang diajukan sebagai pemantau, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Posisi kontrol kelima, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalimat yang biasa diucapkan, "Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan 3 langkah tindakan yang akan dilakukan guru dalam berkolaborasi bersama murid dengan tujuan agar murid menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapi berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat yang diucapkan antara lain, "Saya juga pernah berbuat salah." Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasan dari tindakan murid. Kalimat yang diucapkan antara lain, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini." Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan 2 telah sukses, pada langkah 3, murid siap dihubungkan dengan keyakinan yang disepakati bersama, sehingga tercipta motivasi intrinsik pada murid untuk memperbaiki tindakan mereka sesuai nilai kebajikan yang mereka yakini. Kalimat yang diucapkan antara lain, "Apakah yang kamu lakukan sesuai kesepakatan kelas kita?" Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah di saat saya mempelajari 5 posisi kontrol, ternyata posisi kontrol sebagai teman akan menjadikan murid ketergantungan pada guru yang memposisikan diri pada posisi kontrol teman. Dan hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain tersebut. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dalam menangani tindakan murid yang salah, biasanya saya menggunakan posisi kontrol penghukum agar tindakan murid sesuai aturan yang berlaku. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami dan merubah cara berpikir saya bahwa posisi kontrol penghukum akan menjadikan murid orang yang merasa gagal, tidak dihargai, dan rendah diri. Posisi kontrol yang baik adalah sebagai manajer. Posisi kontrol manajer akan membawa guru berkolaborasi dengan murid agar murid menemukan solusi dari tindakan yang salah sesuai nilai-nilai kebajikan yang murid yakini. Posisi kontrol manajer membawa dampak positif dan murid akan termotivasi secara intrinsik untuk menumbuhkan budaya positif pada diri mereka. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti di kelas ataupun sekolah adalah terkait anak yang suka jahil pada teman
dengan membuang sampah sembarangan, dan anak yang mencoret-coret tembok dengan krayon. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya semakin termotivasi untuk mampu mewujudkan budaya positif di kelas saya dan berbagi praktik baik pada rekan guru untuk berkolaborasi menumbuhkan budaya positif di sekolah kami. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik pada penerapan konsep-konsep inti di kelas dan sekolah adalah murid sudah memiliki motivasi intrinsik dalam menumbuhkan budaya positif, baik di kelas ataupun di sekolah. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah pada guru. Dalam penerapan posisi kontrol, guru hendaklah menerapkan posisi kontrol manajer pada saat membantu murid mengatasi masalah yang mereka hadapi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu kecewa pada saat murid saya melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Saya ingin agar murid saya dapat disiplin mengikuti aturan yang berlaku di kelas ataupun di sekolah. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai manajer. Perasaan saya semakin termotivasi untuk mewujudkan murid yang berbudaya positif di kelas dan sekolah. Perbedaan yang saya rasakan, saya semakin menyadari jika murid melakukan suatu tindakan, tentu ada alasan dan tujuannya. Tindakan murid yaitu untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka. Dengan posisi kontrol manager, saya dapat membantu murid menyelesaikan masalah mereka menggunakan 3 langkah segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi saat menghadapi murid yang melakukan tindakan, namun tidak sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Tahap yang saya praktekkan yaitu pada tahap validasi tindakan yang salah. Saya mempraktikkan dengan menanyakan pada murid apa alasan dari tindakan mereka, serta menanyakan akankah mereka mengulangi kesalahan yang sama kembali. Demikian tugas koneksi antar materi modul 1.4 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.